selamat datang di video pembelajaran finishing furniture menggunakan cat acrylic. Nah, tujuan dari video pembelajaran kita kali ini adalah agar teman-teman mahasiswa semuanya dapat melakukan finishing furniture menggunakan cat akrilik sesuai dengan prosedur yang benar. Aku, Putri Adita Mahanani, dengan NIM 19-245 akan menemani kalian dalam pengambilan depan. Simak baik-baik ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan proses finishing spray. Dan ini dia meja belajar yang akan kita kerjakan bersama. Nah, pertama-tama kalian pastikan dulu ya kalau komponen mejanya itu dalam kondisi siap kerja. Sebelum kita mulai mengeksekusi mejanya, mari kita pahami dulu kegunaan dari peralatan utama kita. Yang pertama, ada kompresor udara. Nah, kompresor udara ini fungsinya untuk menghasilkan tekanan udara yang stabil. Selanjutnya yaitu ada perangkat spray gun yang berfungsi mengambutkan cairan cat agar tersebar merata. Kita juga butuh gelas ukur. Nah, ini dia gelas ukurnya. Gelas ukur berfungsi menakar cairan secara presisi. Selanjutnya ada pengaduk kayu. Nah, pengaduk kayu ini kita gunakan untuk mencampurkan cairan cat yang akan kita gunakan nanti ya. Untuk meratakan dempul, kita menggunakan scrub. Kemudian ada kain majun untuk membersihkan sisa-sisa debu. Yang terakhir, siapkan 3 ukuran kertas amplas, yaitu nomor 180 untuk pengikisan awal, nomor 320 untuk meratakan dempul, dan nomor 400 untuk pengamplasan ambang. Selanjutnya adalah bahan-bahan pendukung finishing. Nah, di sini ada wood filler yang berguna untuk menutup dan mengisi pori-pori kayu yang dalam agar permukaannya nanti rata. Untuk pewarnaan, kita pakai PU Acrylic Push sebagai cat lapisan pertama. Kemudian, kita juga pakai PU Acrylic Pull sebagai cat lapisan kedua. Serta thinner sebagai cairan pengencer agar cat tidak macet saat disemprotkan. Selanjutnya ada hardener PUH91 yang berfungsi sebagai pengeras kimia agar lapisan cat tahan gores. Jangan lupa kita harus menggunakan alat pelindung diri yaitu safety goggles dan masker. Langkah selanjutnya adalah pengamplasan awal. Nah, pengamplasan awal ini kita menggunakan kertas amplas nomor 180. Jadi, proses ini bertujuan untuk meratakan permukaan kayu, menghilangkan bulu-bulu kayu yang kasar, sekaligus membuka pori-pori kayu agar bahan finishing selanjutnya dapat meresap dan melekat dengan baik. Eits, jangan lupa, pastikan menggosoknya searah serat kayu ya. Sebelum masuk tahap berikutnya, jangan lupa bersihkan meja belajar dengan kain majun agar tidak ada debu-debu lagi yang tersisa dari pengamplasan awal. Tahap berikutnya adalah pengisian pori kayu dengan wood filler. Oleskan bahan wood filler menggunakan scrub secara merata dengan sedikit tekanan untuk mengisi pori-pori kayu yang dalam. Langkah ini krusial agar nanti kita bisa mendapatkan hasil akhir permukaan furniture yang benar-benar rata, padat, dan halus saat dicat. Selanjutnya, kita masuk di pengamplasan kedua. Setelah wood filler dipastikan kering secara sempurna, lakukan pengamplasan kedua
menggunakan kertas amplas nomor 320. Amplas secara merata hingga permukaan kembali rata dan sisa-sisa wood filler yang berlebih di permukaan kayu bersih dan hanya meninggalkan filter di dalam pori-pori kayu. Setelah pengamplasan kedua selesai, langkah selanjutnya adalah membersihkan media kerja. Bersihkan seluruh sisa debu amplas yang masih menempel pada permukaan kayu menggunakan kain majun. Pastikan tidak ada debu yang tersisa agar tidak mengotori atau membuat cacat lapisan cat utama nanti ya. Nah, setelah bersih, lakukan pengeringan awal dengan mendiamkan media pada suhu ruang yang memiliki sirkulasi udara baik selama 1x24 jam. Hal ini memastikan sisa kelembapan pada kayu dan wood filler benar-benar menguap sebelum masuk ke tahap pengecatan. Sebelum proses pengecatan dilakukan, spray gun perlu disetting terlebih dahulu agar hasil semprotan menjadi rata dan halus. Terdapat 3 pengaturan utama pada spray gun, yaitu air control, fluid control, dan fan control. Air control berfungsi mengatur tekanan udara yang berasal dari kompresor. Fluid control digunakan untuk mengatur banyaknya cat yang keluar dari nozzle. Sementara itu, fan control berfungsi mengatur lebar dan bentuk pola semprotan. Setelah ketiga pengaturan disesuaikan, dilakukan uji semprot pada media percobaan untuk memastikan semprotan cat merata dan tidak menjadi cacat seperti cat meleleh atau permukaan yang kasar. Dengan pengaturan spray gun yang tepat, proses pengecatan dapat menghasilkan lapisan cat yang lebih halus, rata, dan memiliki kualitas finishing yang baik. Tahap selanjutnya adalah pencampuran bahan warna. Buat campuran bahan pewarna utama menggunakan gelas ukur dengan rasio perbandingan PU acrylic push dibanding hardener dibanding thinner sebesar 4:1:3. Aduk perlahan hingga semua bahan tercampur dan siap dimasukkan ke dalam tabung spray gun. Nah, selanjutnya kita masuk di penyemprotan utama. Semprotkan cairan warna cat akrilik secara merata pada seluruh permukaan furniture meja belajar dengan jarak ideal 15-20 cm. Jangan lupa jaga kecepatan ayunan tangan agar ketebalan cat seimbang dan tidak terjadi sagging atau cat meleleh. Setelah lapisan warna dasar ini mengering, lanjutkan pengamplasan ambang atau pengamplasan super tipis menggunakan kertas amplas nomor 400. Proses ini tidak bertujuan untuk mengikis cat,
melainkan hanya untuk memotong bulu-bulu kayu atau partikel debu kecil yang naik setelah terkena cairan cat. Eits, jangan lupa, jangan ditekan ya saat mengamplasnya, nanti catnya bisa mengikis. Setelah pengamplasan ambang selesai, bersihkan kembali seluruh permukaan kayu dari debu sisa amplas ambang tadi menggunakan kain majun sampai benar-benar bersih agar lapisan pelindung akhir dapat menempel dengan sempurna. Setelah pembersihan selesai, mari kita buat kembali pelapis top coat bening menggunakan formula rasio yang sama, yaitu PU Acrylic Pool Clear, Hardener, dan Thinner dengan perbandingan 4:1:3. Formula ini akan mengunci warna dasar dan memberikan proteksi yang kuat. Nah, kita sudah hampir sampai di tahap akhir. Sekarang, semprotkan lapisan pelindung akhir atau top coat ini secara merata ke seluruh furniture meja belajar. Lapisan ini berfungsi untuk mengunci warna, memberikan ketahanan terhadap goresan, air, serta memberikan estetika kilap yang maksimal. Sekarang kita sudah masuk di tahap terakhir. Tahap terakhir yaitu pengeringan akhir. Diamkan furniture meja belajar kembali di ruang pengeringan selama 1x24 jam hingga benar-benar kering sempurna dan siap untuk digunakan. Nah, teman-teman mahasiswa, itu dia seluruh rangkaian proses finishing spray menggunakan cat akrilik pada meja belajar ini. Kunci utamanya ada pada kombinasi teknik pengamplasan yang tepat, rasio cat 4:1:3 yang pas, dan semprotan spray gun yang konstan. Nah, ini dia hasil dari finishing furniture menggunakan cat akrilik pada media meja belajar. Demikian modul praktik kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu dan selamat mencoba, terus berkarya ya.